Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Vitaloka, NPM 177340015, akan menjelaskan materi tentang pembuatan biogas dari sampah pasar. Lebih tepatnya ialah sampah sayuran. Langsung saja kita mulai. Biogas. Biogas adalah dekomposisi bahan organik secara anaerob atau tertutup dari udara untuk menghasilkan suatu gas yang sebagian besar metan yang memiliki sifat mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas yang terbentuk disebut dengan gas bio. Proses dekomposisi anaerob dibantu oleh beberapa mikroorganisme, terutama bakteri metan. Biogas adalah gas-gas yang dihasilkan dari proses penguraian anaerob atau fermentasi dari material organik seperti kotoran hewan, lumpur kotoran, sampah padat, atau sampah yang dapat terurai secara bio. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama beberapa bakteri metanogen. Jadi terdapat 3 jenis kelompok bakteri yang berperan dalam proses pembentukan biogas. Yang pertama adalah kelompok bakteri fermentatif, yang kedua kelompok bakteri astegonik, yang ketiga adalah kelompok bakteri metana. Ini merupakan tabel komposisi senyawa biogas, di mana pada suatu produk biogas memiliki persentase kadar metana sekitar 50 hingga 70%, karbon dioksida sekitar 30-40%, hidrogen 5-10%, nitrogen 1-2%, uap air 0,3%, dan hidrogen sulfida sisa dari beberapa senyawa tersebut. Menurut catatan LIPI, Indonesia memiliki potensi biogas sebesar 685 MW, dan saat ini hanya 1% yang dimanfaatkan dalam produksi biogas. Selain itu, biogas juga memiliki potensi sebagai sumber energi yang tidak mencemari lingkungan, seperti minyak dan gas bumi. Jadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Yang pertama adalah kondisi anaerob. Kondisi anaerob ialah kondisi yang tidak memerlukan udara atau oksigen dalam situasi pembuatannya. Yang kedua, faktor lainnya ialah derajat keasaman atau pH. pH sangat mempengaruhi kehidupan mikroorganisme. Jadi, pH optimum dalam produksi biogas ialah sekitar 6,8 hingga 7,8. Faktor yang ketiga adalah bahan baku atau substrat. Bahan baku harus mengandung bahan kering sekitar 7-9%. Faktor yang terakhir ialah imbangan karbon dan nitrogen. Jadi, pada biogas harus memiliki karbon dan nitrogen dalam bahan baku. Jadi, sangat menentukan pada produksi biogas yang dihasilkan. Jadi, imbangan karbon dan nitrogen yang optimum pada produksi biogas ialah sekitar 25 hingga 30. Menurut Ginting, prinsip pembuatan biogas adalah adanya bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan suatu gas yang sebagian besar berupa metan yang sifatnya mudah terbakar dan karbon dioksida. Pada produksi dekomposisi biogas ini dibantu oleh beberapa mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang tepat atau suhu yang optimum untuk proses pembuatan biogas pada proses fermentasi adalah sekitar 30-55 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, mikroorganisme dapat secara optimal merombak bahan-bahan organik. Selanjutnya ialah sampah sayuran. Sampah sayuran yang berasal dari pasar tradisional mendominasi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Sampah sayuran ini mengandung bahan-bahan organik sehingga termasuk biomasa yang dapat kita ubah menjadi biogas. Bahan organik yang umumnya mampu menghasilkan kualitas biogas yang tinggi ialah memiliki rasio karbon dan nitrogen sekitar 20 atau 30 dan sekitar 20 hingga 25. Dapat kita lihat pada tabel di atas, terdapat rasio karbon dan nitrogen. Kita lihat bahwa sampah sayuran memiliki rasio karbon dan nitrogen sekitar 35, dan itu sudah optimum dari rasio karbon dan nitrogen yang dibutuhkan untuk membuat biogas. Pada tabel yang kedua, dapat kita lihat itu merupakan tabel rasio selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dapat kita lihat bahwa sampah sayuran atau dedaunan memiliki persentase selulosa sekitar 15 hingga 20%, hemiselulosa memiliki persentase 80 hingga 85%, dan persentase lignin ialah 0%. Tabel yang selanjutnya ialah
tabel komposisi sampah berdasarkan unsur. Kita lihat bahwa sampah dedaunan atau sampah sayuran memiliki persentase massa karbon sekitar 47,80, hidrogen sekitar 6, oksigen 38, nitrogen 3,4, sulfur 0,3, dan abu sekitar 4,5. Pada tabel yang kedua dapat kita lihat bahwa terdapat persentase dari TS dan VS, di mana sampah sayuran atau sampah dedaunan memiliki persentase TS sekitar 12% dan komposisi VS memiliki 86%. Dan ini merupakan rangkaian alat proses dalam pembuatan biogas dari sampah pasar atau sampah sayuran. Dan ini merupakan tahapan proses yang kita gunakan dalam proses pembuatan biogas dari sampah sayuran. Yang pertama, sampah sayuran kita tampung dalam bak sampah sayuran. Selanjutnya kita alirkan menuju mesin pencacah. Selanjutnya masuk ke dalam bejana penyimpanan. Selanjutnya masuk ke dalam tangki digester dan menghasilkan produk biogas. Tahapan pertama dapat kita mulai dengan menghilangkan sampah lain yang terikut pada sampah sayuran. Kemudian, menimbang 4 kilo sampah sayuran dan memasukkan sedikit demi sedikit sampah ke dalam mesin pencacah atau blender. Tahap selanjutnya ialah dengan menambahkan 200 cc air untuk setiap berat 500 gram ke dalam blender. Kemudian, kita tunggu hingga homogen. Selanjutnya, kita masukkan sampah sayuran yang telah hancur ke dalam bejana penyimpanan. Proses dihentikan setelah 4 kilo sampah diproses menjadi adonan. Selanjutnya, kita tambahkan 4 liter air ke dalam sampah sayuran yang telah hancur. Terus kita masukkan ke dalam digester dan tutup rapat sehingga tidak ada udara bebas yang dapat masuk ke dalam digester. Proses fermentasi anaerob kita lakukan selama 7 hari atau sekitar 168 jam dengan pengamatan tekanan gas dilakukan setiap 10 jam sekali. Dan ini merupakan literatur yang saya gunakan dalam proses pembuatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.